Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Masih warahmatullahi bersama wabarakatuh. kami tim dari kelas 6 yang sangat Iya. cerah ceria hari ini. Nah, kita ini mau ngobrol apa ini, Mas? Nah, ini Nah, yang lagi apa? Yang lagi perlu banyak ditanyakan oleh siswa dan wali murid, khususnya untuk persiapan dalam ujian-ujian di kelas 6. Lagi urgent banget. Nah, iya, benar Oke. sekali. apalagi ini kan mumpung masih awal gitu loh, Pak. Masih anget, Bu. Masih hangat Masih fresh. gitu, masih fresh. Oh ya, perlu kenalan nggak ya? Perlu banget lah. Oh, iya. Perlu banget. Perlu ini. Oh, iya. Kita kan di channel kita kan harus Mm-mm. harus tahu siapa guru kelas 6 gitu. Benar. Nah, Mulai dari saya dulu, Pak ya. Ya. Oh iya, iya. Perkenalkan, nama saya Doni Prasetyo dari guru kelas 6E, dan di sebelah saya ini ada Bu Aminatur Rahmah, kelas 6A. Terus kemudian di sebelah saya, Iya, kalau saya Pak Zainal, saya dari guru kelas 6D. oh iya, iya. Ini Pak, kan sebentar lagi anak-anak ini ujian ya. Iya, benar. Ah, dan ujian itu macam-macam, Pak. Iya. Nah, ini ada sesuatu yang harus kita kenalkan ke mereka. Benar, Bu. Heeh. Sosialisasi, Bu ya. Iya, betul. Nah, itu diantaranya ya, Pak ya. Iya. Saya mendengar itu ada UKK. Apa sih Pak UKK itu? Nah, ini yang perlu kita bahas bersama, Bu ya. Sekalian juga kita juga sharing juga, kita juga sama ini kan juga butuh partisipasi juga dari siswa, dari guru, juga dari wali murid juga. Oh gitu ya Pak ya. Nah, Harus ada kerjasama gitu Iya. Pak. tapi gini, Pak. Iya. Tapi gini, ada yang bertanya, Pak, UKK itu apa sih kepanjangannya? Nah, ini ya. Jadi UKK itu adalah kepanjangan dari unjuk kerja dan karya. Kalau dulu sebelum pandemi, sebelum pas masih ada UN atau ujian nasional, itu namanya dulu adalah ujian praktek. Setiap mapel dulu itu ada ujian prakteknya. Tapi kalau sekarang yang setelah pandemi ini ada beberapa mapel itu yang dijadikan satu, yaitu dalam kegiatan proyek namanya adalah UKK atau unjuk kerja dan karya. Nah, Itu nanti yang dihasilkan apa ya Pak ya kira-kira harapan itu? jadi gini, untuk UKK ini ada prosesnya. Jadi waktunya yang ditentukan nanti kita sampaikan ini selama 2 bulan. Mulai dari 2 bulan Februari ya. sampai Maret. Nah, dari situ nanti di sini urutannya di situ panjang. Nah, tapi sebelumnya di sini saya sampaikan dulu tujuan dari UKK yang berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau sesuai dengan kurikulum yang baru ya, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Jadi Iya, yang pertama adalah untuk mengimplementasikan kompetensi yang telah dipelajari siswa baik dari aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Jadi selama kelas 1 sampai kelas 6 dulu pernah mempelajari apa saja, baik dari keterampilan atau sikap juga atau di situ pengetahuan juga, itu nanti akan dirangkai dalam kegiatan UKK. UKK itu Nah, tadi ya. Luar biasa. setelah itu ada lagi. Jadi dalam kegiatan proyek itu nanti juga di situ disertai dengan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Dikaitkan ya Pak ya. Iya, harus berkaitan. Oh. Jadi misalkan kita membuat produk apa misalkan, di situ juga harus disertai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nanti kita kenalkan apa saja sih nilai dari profil pelajar Pancasila itu. Nah, nanti kita sampaikan. Setelah itu Oke. tujuan yang terakhir adalah siswa dapat mengembangkan kepedulian terhadap sekitar dan berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial. Jadi di sini proyeknya itu secara kontekstual. Apa yang ada di lingkungan siswa atau di lingkungan sekolah itu nanti yang kita buat menjadi bahan untuk proyek. Jangan jauh-jauh mencontoh yang ada di Jakarta atau yang ada di luar negeri, tapi di lingkungan kita itu nggak ada. Misalkan Berarti bahannya di nggak sekitar ada. anak sendiri ya. Jadi mereka nggak bingung ya Pak ya. Iya, benar sekali. Jadi siswa sudah mengalami sendiri, sudah mengenal sendiri yang dijadikan bahan untuk kegiatan proyek KK. Jadi memang untuk kegiatan ini memang ya Pak ya, kegiatan anak sehari-hari ya Pak. Nah, benar sekali. Gitu. Di samping itu Pak, orang tua pun juga lebih mudah untuk mengarahkan, kan ada di sekitar mereka. Betul. Jadi misalkan kurang apa orang tua bisa membantu. Nah, benar gitu. sekali. Jadi peran orang tua di sini juga sangat penting Pak ya. Iya, penting sekali. Iya. Ya, Nah, sekarang selanjutnya, jadi kira-kira tadi
nilai dari profil pelajar Pancasila itu apa saja sih? Nah, di sini yang pertama yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi dalam kegiatan proyek ini anak-anak diharapkan memiliki karakter. Kenapa kok harus menggunakan profil pelajar Pancasila? Sekarang alasannya adalah dari zaman ke zaman nilai akhlak atau karakter siswa itu mulai luntur dalam sopan santunnya, terus apalagi yang dalam nilai Pancasila itu kan sangat baik gitu kan ya. Iya. Kalau misalkan di situ banyak pengaruh dari lingkungan media sosial atau pengaruh dari luar negeri, di situ kan anak-anak lebih mencontoh yang kurang baik. Nah, jadi melalui profil Pancasila itu mengingatkan ke mereka gitu ya Pak ya. Dihidupkan lagi nilai-nilai profil pelajar gitu. Pancasila. Mungkin ini ya Bu ya. Dan mungkin dampak dari globalisasi. Benar sekali. Adanya gadget, Iya. adanya internet, Iya, mungkin benar anak sekali. bisa menjangkau lebih luas lagi Iya. pengetahuan. Tapi juga kita nggak bisa mantau secara menyeluruh ya. Iya, benar untuk sekali. Iya, iya. kegiatan anak itu. Iya. Makanya kita wujudkan dalam bentuk UKK itu tadi Pak. Luar biasa. Ini kegiatannya sangat luar biasa nih, Bu, Iya. ya. Oh iya. Oke, selanjutnya untuk dalam tema-tema UKK itu ada temanya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah ada temanya gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua adalah kearifan lokal. Yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Bagus ya Pak ya, temanya itu kita bisa, anak-anak bisa memilih ya. Iya. Tapi untuk tahun ini apakah itu tema-tema dipakai semua atau bagaimana Pak? Gini ya, biar untuk memudahkan siswa, biar nanti dalam kegiatan penilaian juga di situ mudah juga. Jadi untuk pemilihan tema di sini yang lebih kita pilih di sini ada dua, yaitu gaya hidup berkelanjutan dan kewirausahaan. Karena di situ juga nanti dapat dikembangkan menjadi beberapa kegiatan. Di situ dikembangkan juga menjadi produk yang akan kita buat, sehingga nanti anak-anak itu lebih mudah dalam membuat produknya, itu sangat mudah. Gitu ya. Jadi dari tema itu tampaknya ya lebih banyak menghasilkan produk itu Pak. Benar sekali. Mungkin kalau temanya kita lihat tadi dari kewirausahaan dan Iya. gaya hidup berkelanjutan, Pak ya. Iya. Itu mengarah kepada anak-anak menciptakan sebuah produk dan tidak menutup kemungkinan anak-anak itu bisa berinovasi di situ. Benar sekali, benar sekali. Di samping itu mereka kan juga bisa mengkaji dari informasi dari mana saja ya Pak Iya. ya. Terus bahkan anak-anak itu bisa melakukan sesuatu yang sifatnya kekinian Pak. Benar sekali. Update Pak ya. Terupdate, betul. Tuh. Luar biasa juga ini ya. Iya. Wah, ini Sekarang tahapan proyek UKK di sini dibagi 4 secara umum ya. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Yang kedua adalah tahap kontekstualisasi. Yang ketiga tahap aksi. Yang terakhir adalah tahap refleksi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Nah, tahap pengenalan kira-kira apa saja sih? Ini biasanya itu di minggu-minggu awal atau di pertemuan-pertemuan awal. Di situ kita mengenalkan, yang pertama adalah bagaimana sih UKK itu teknisnya seperti apa, itu dikenalkan dulu. Setelah itu tema-temanya juga sampaikan. Setelah itu kalau siswa itu sudah memilih tema, lalu di situ tema itu akan di breakdown menjadi sebuah judul. Nah, kira-kira nanti judulnya apa, membuat apa gitu produknya ya. nanti apa. Terus juga jangan lupa di situ alasan kenapa kok membuat produk ini ya, alasannya apa atau latar belakangnya apa, dan manfaatnya itu nanti juga apa, itu nanti disampaikan. Karena apa? Karena dalam kegiatan proyek UKK ini nanti yang harus dinilai itu ada 3 poin. Yang pertama adalah dari laporan UKK, yang kedua adalah dari produknya, iya. yang ketiga adalah di situ ada nilai dari presentasi. Lengkap sekali Bu. Berarti ya Pak ya, mereka itu bisa mengembangkan kreativitasnya benar-benar. Betul, mulai dari membuat produk, presentasi, dan juga membuat laporan. Iya. Dan laporan itu tertulis ya? Iya, tertulis. Tulis ya. Tulis. Berarti bisa
dimulai dari penentuan judul itu tadi ya Pak ya, untuk Iya. pembuatan laporan ya. Iya. Sama alasan-alasannya mengapa Iya, pakai betul, judul betul. ini gitu Iya, ya. ada nanti di laporan. Oh, Terus yang iya. kedua adalah tahap kontekstualisasi. Yang dimaksud ini adalah di situ dari tema itu nanti akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Misalkan di lingkungan saya ini banyak sampah plastik. Nah, terus kira-kira bagaimana agar sampah ini nanti bisa diubah menjadi sesuatu barang yang Barang jadi bermanfaat. yang bernilai ekonomis Nah, barangkali begitu ya. bermanfaat. Ya, benar sekali. Sehingga dapat dua manfaat. Satu, mengurangi sampah, terus dua juga di situ menjadikan nilai itu menjadi nilai ekonomis atau dapat dijual. Karena nanti di akhir tahapan UKK itu nanti juga ada pameran atau perayaan. Wah, Di ini yang situ sangat wah, meriah. wah, ini pasti mereka itu apa ya Pak yang mengeluarkan sepenuh hati ya Pak yang menampilkan sesuatu yang terbagus dari karya iya. mereka gitu. terbaik ya Pak. Iya. Iya. Pasti meriah sekali ini bayangan saya nih, waduh. Iya. Pasti meriah sekali. Iya. Ada Semuanya harus kayaknya itu partisipasi. ada kayak stand-stand gitu. Nah, meriaskan nanti Wah. ada panggung nanti. Oh, Oh, ada panggung? Ada panggung. Wih, luar biasa. Asik. Mungkin nanti Bu Am bisa nyanyi di panggung gitu. Nah, itu kok tahu sampai kalau Bu Am seneng nyanyi. Selanjutnya adalah tahap aksi. Tahap aksi di sini adalah siswa di situ harus istilahnya adalah unjuk kerja, unjuk karyanya. Di situ dalam proses pembuatan bagaimana, di situ saat proses presentasi nanti bagaimana, nanti di situ di video. Oh gitu. Ya. Oh itu bagus Pak. Itu videonya itu bisa disebar ya, bisa Nah, ditunjukkan ke bisa adik-adik dong, kelasnya. Bisa sebagai contoh. Contoh ke adik-adiknya. Ya. Oh bagus Luar itu. biasa. Nah itu secara tidak langsung ya sudah ngajarkan sama adik-adiknya kalau Betul, seperti itu. Iya. betul. Jadi paling tidak itu nanti kelas 5 yang sekarang ya, Iya. ketika dia nanti kelas 6, dia tidak kebingungan lagi. Iya. Iya, sudah ada gambaran Sudah. gitu ya. Sebagai dokumentasi. Ya. Nah, Soalnya tahun kemarin juga gitu, sudah didokumentasikan di webnya SDN Manungkusumo 6 yang UKK itu ada. Di situ menyertakan laporannya, terus di situ ada abstraknya, terus juga ada videonya. Nah, ada Lengkap ya. nanti bisa kita lihat nanti. Wih, luar biasa. Yang terakhir di sini adalah tahap refleksi. Nah, dari sini dari nilai-nilai sudah terkumpul tadi, di sini nilainya ada dua, yaitu nilai dari individu dan nilai kelompok. Karena nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok dalam satu kelas. satu kelas ya Pak Ya. ya. Berarti nanti ini siap-siap Pak kita bagi kelompok Pak. Ya. Gitu, Wah. Pak. Iya gitu. Ya. Iya ya terus. Oke, lanjut. Heeh. Nah, selanjutnya ini adalah program dari UKK ya. Di sini ada 2 bulan. Di sini yang bulan Januari kemarin ya. Di sini yang pertama adalah pembentukan panitia UKK. Ini sudah kita laksanakan dan sudah disetujui oleh kepala sekolah. Yang kedua adalah brainstorming, penyamaan persepsi dalam mendesain kegiatan UKK. Ini kemarin guru-guru kelas 6 dan beserta kurikulum dan kesiswaan. Di sini kemarin sudah musyawarah, sudah koordinasi tentang nanti kira-kira UKK di tahun ini nanti desainnya seperti apa, kegiatannya apa saja. Kemarin sudah kita laksanakan. Terus yang keempat ini adalah sosialisasi UKK ke wali murid. Nah, saat ini berarti ya. Saat ini Iya, sekarang. sekarang. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya YouTube-nya SDN WK 6 nanti ya. iya. Bisa diputar kalau Bisa misalkan bolak-balik diputar ini. bisa diputar kembali. Terus untuk di Februari minggu pertama berarti besok. Besok. Nah, besok ini yang pertama adalah penjelasan desain UKK. Ini kita jelaskan ke siswa bagaimana UKK itu nanti programnya itu apa saja. Terus yang kedua adalah pembentukan kelompok. Nah, ini nanti paling tidak ada ketuanya, yang bertugas siapa, Iya. wakilnya siapa, sekretaris siapa, bendahara siapa gitu. Terus di situ yang ketiga adalah pemilihan tema dan penggalian ide. Nah, jadi tema tadi yang kita pilih ada 2 sekarang ini ya. Iya. Terus kita sampaikan dari tema itu bisa di breakdown menjadi subtema, lalu bisa menjadi sebuah judul UKK. Wah. Kalau misalkan Pak, satu kelas boleh nggak itu subtemanya sama? Boleh, Gimana, Pak? boleh, enggak apa-apa. Boleh, Gitu ya? Pak, ya? Boleh, boleh. Boleh. Dari subtema itu nanti kan bisa di breakdown lagi menjadi produk yang berbeda, itu juga bisa. Karena gitu nanti di ya. laporan juga gitu, latar belakang juga beda walaupun subtemanya itu sama. Oke. Jadi ini Iya. kebebasan untuk siswa untuk menggali ide itu kebebasan oleh siswa.
lebih bebas lebih bebas berkreasi ya, lebih Wah, bebas berkreasi sebagai ruang untuk siswa untuk berkreasi kita Luar tuangkan dalam biasa. UKK ini. deh. Bagus. Oke, selanjutnya di minggu kedua Februari ini kita off dulu untuk UKK-nya karena di situ ada jadwal PTS untuk siswa kelas 6. Nah, jadi siswa kelas 6 siap-siap ya belajar belajar yang rajin untuk menghadapi ujian-ujian ya, termasuk PTS. Lalu di minggu ketiga Februari di sini pendampingan dan pembimbingan, nanti yang membimbing adalah guru kelasnya masing-masing. Terus jadwalnya bagaimana Pak? Untuk jadwalnya adalah setiap minggu itu satu kali. Satu kali. Setiap minggu itu satu kali dan di situ Waktunya berapa lama itu, Pak? waktunya adalah 4 JP atau jam pelajaran. Jadi kalau misalnya di situ jam 7 berarti sampai jam 9. Jam 9. Sampai istirahat Pak Nah, ya? sampai istirahat. Kalau misalnya habis istirahat berarti ya jam setengah 10 sampai jam setengah 12 sampai pulang. Oke. 2 kali 60 menit. gitu Nah, ya, Pak, sama ya? dengan 2 kali 60 menit atau 120 menit itu setiap minggu. Untuk waktunya kapan? Itu terserah dari guru Guru kelasnya. kelasnya. Ya, jadi setiap kelas berbeda-beda. Asal tidak mengganggu jadwalnya guru Ah, mapel ya, Pak benar ya. sekali, Oh, benar gitu. sekali. Iya. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah perumusan judul dan penentuan produk. Nah, ini adalah di minggu ketiga. Terus kalian juga pemilihan elemen P5. P5 itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Pancasila. Itu nanti juga disertakan, setiap kegiatan juga disertakan. Jadi di sini setiap kali pembimbingan itu nanti ada jurnal kegiatan. Oh, iya. Jurnal kegiatan di sini yang mengisi adalah setiap kelompok, lalu yang menandatangani adalah guru pembimbingnya Guru pembimbing. atau guru kelasnya. Kelas. Ya. Apakah nanti dalam kegiatan ini kelompok ini sudah melaksanakan kegiatan tersebut? Nah, kalau belum ya belum dapat tanda Tanda tangan. tangan. Oh iya, untuk penentuan judul itu apa ada batasan jumlah kata atau bagaimana, Pak? Nah, di sini ada seperti yang kemarin bahasa Indonesia, syarat judul yang baik itu bagaimana? Nah, itu Gitu kan ya, Pak, tidak ya? boleh bahasanya terlalu panjang. Mm-mm. Yang penting singkat, padat, jelas. Nah, dan di situ juga sudah mewakili dari Mewakili dari yang isi ya, dilakukan itu ya, Pak mewakili ya. dari isi dari UKK yang dilaksanakan. Iya, iya, Oh, iya, iya. Nah, lebih baik lagi itu yang menggunakan istilah-istilah yang memancing perhatian. Misalnya dengan istilah-istilah yang ini apa sih? kayak hoax gitu ya Pak? Iya, Iya, yang membuat sesuatu- penasaran orang. Betul, Nah, betul. itu nanti biar Apa sih itu gitu Wah, ya? benar sekali. Oh, Oke, iya, lanjut iya, ya. Lalu di minggu keempat Februari di sini penjelasan tentang laporan UKK. Nah, jadi yang pertama di sini bagaimana nanti laporannya. Nah, nanti dijelaskan di situ ada contohnya. Oh, ada contoh ya? Ada contohnya. Oh iya, wah, ini Nanti- mempermudah ini, Pak. Iya. Oh. Jadi anak-anak juga nggak bingung nanti. Iya. Iya. Lalu nanti di sini mencari sumber informasi tentang proyek. Nah, misalkan membuat produk apa, misalkan gini ya. Di situ tidak harus dari kita sendiri, kita juga bisa bertanya atau mencari informasi dari sumber-sumber lain. Bisa wawancara ya, Pak ya? Bisa wawancara, misalkan Oh. pengen membuat bakso gitu. misalkan bisa di situ kalau ada tetangganya atau orang tuanya sendiri kalau di situ jualan bakso bisa di situ wawancara di situ. Cara pembuatannya gitu ya, Pak benar ya. sekali. Jadi memang narasumbernya itu memang yang ahli ya Pak. Yang ahli. Misalnya kalau kita membuat bakso, berarti kita mewawancarai orang yang pintar buat Ahlinya bakso. di situ. Ah, iya, Iya. benar sekali. Seperti apa? benar Tahu sekali. jumlah-jumlahnya, Iya. Pak ya, bahan-bahannya. Komposisinya seperti Iya, apa? gitu. Iya, selain itu juga bisa dikombinasi dengan ide-ide yang sekarang atau biasanya kan anak-anak muda sekarang itu kan lebih kreatif kan ya. Itu bisa mencontoh dari produk-produk yang ada di internet. Nah, Wah. jadi bisa di situ mencari sumber Ada informasi dari keterpaduan, Pak. dari internet. Nah, jadi lebih Iya. lebih kekinian Betul, produknya. betul, betul. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, Iya, Nah, iya. sekarang sudah menginjak di bulan Maret. Nah, di Maret minggu pertama di sini adalah pengumpulan bahan dan cara pembuatan uji coba pembuatan produk. Nah, jadi di sini kalau sudah produk sudah ditentukan, itu nanti terus sudah wawancara juga dengan dengan ahlinya atau narasumber ya. Terus di iya. situ harus punya catatannya sudah pasti. Misalkan bahan-bahannya apa saja, terus cara membuatnya bagaimana juga. Kalau bisa, kalau memungkinkan juga di situ sudah membuat produk uji coba yang mungkin mencoba, sudah iya. walaupun di situ tidak terlalu banyak, tapi paling tidak sudah dikenalkan pada guru pembimbingnya, Pak. Saya atau Bu, saya sudah membuat produk uji coba seperti ini. Kira-kira layak apa tidak untuk nanti dipamerkan saat perayaan UKK. Nah, seperti itu. Jadi nanti dapat
masukan Ada dari masukan dari dari guru, guru. Oh, dari pembimbingnya. iya, oh misalnya kurang gini, wah ini sudah bagus ini nak, kurang begini ya, seperti itu. Istilahnya itu gini Bu Am sama Pak Iya. Zek. Iya. Mungkin kalau kita jualan Iya. itu kan Mm. kan ada tester itu ya. Nah, Ah. ada tester. Pak, Bu, saya punya tester ini. Wah, Oh, enak nggak Bu? oh, Nah, iya. Kalau enak beli. Oh, iya. Kalau nggak enak nggak usah beli. Gitu ya. Iya. Iya, terus. Oke, selanjutnya di minggu kedua Maret di sini penyusunan laporan. Nah, terus di situ latihan presentasi, terus di situ apa? Membawa produk uji coba yang sudah jadi. Jadi di sini tadi laporannya sudah diajarkan cara membuatnya seperti ini ya untuk laporan UKK. Jadi di sini laporannya itu juga akan diberikan pada gurunya. Gurunya juga di situ akan mungkin merevisi seperti skripsi itu ya, merevisi. Setelah itu juga akan diajari bagaimana cara presentasi UKK. Karena apa? Nanti yang menilai adalah bukan guru dari kelas 6. Guru kelas. Iya, Jadi guru yang lain, guru Pak. lain ya, guru lain. Jadi netral di sini ya. Jadi tidak ada istilah KKN ya. Enggak ada. Oh, ini murid saya. Enggak ada. Pak Sen, ini murid saya. Tolong. Enggak. Kita enggak ngajar gitu. Enggak ya. Kita bisa ngajar ya. gitu ya. Nggak boleh itu, enggak boleh. Terus uji cobanya produknya juga sudah diberikan. Yang mendapatkan masukan tadi kurang apa itu nanti diperbaiki lagi ya. Terus selanjutnya di minggu ketiga di sini adalah presentasi UKK. Jadi di sini apa nanti presentasinya itu di ruang guru. Oh, di ruang Nanti, guru. Nah, Wah, Jadi, ini anak- malah Bu ya. Iya, Melatih anak lebih berani lagi ya. melatih berani untuk bicara di depan umum, iya. Pak. Nah ini suatu kebanggaan yang luar biasa ini. Iya, Pak. nanti juga di video, terus nanti juga ada pengujinya itu juga akan mengomentari dari produk yang dibuat. Pak. Waduh, kalah dong Indonesian Idol. Pak. Iya, itu nanti ya. Iya. Setelah itu nanti juga ada itu apa? Pengumpulan laporannya, laporan UKK tadi juga dikumpulkan sebelum dia presentasi, laporannya diberikan pada penguji. Lalu nanti di situ ada perwakilan 4 atau berapa ya, 5 ya. Itu nanti yang maju untuk presentasi, 2 yang bicara, 2-nya lagi untuk yang memperagakan produk yang sudah dibuat. Oh, Cara gitu. memakainya gini atau cara membuatnya seperti ini nanti ada. Jadi kita semuanya harus ikut andil. Oh, gitu. Ya. Terus untuk peserta yang lainnya yang menunggu itu juga menjadi peserta di belakang yang melihat. Nah, jadi nanti juga kita gantian. Terus untuk selanjutnya itu tanggal 14-nya ya, 14 Maret 14 itu ada Maret ya, Pak, itu ya. presentasi UKK ya. Iya. Lalu untuk di tanggal 17 Maretnya itu Maret. adalah perayaan UKK. Wah, Ini yang Nah, sangat ini yang ditunggu-tunggu Iya, sangat ini. meriah ini nanti. Oh, Sip ini. Iya. Iya. Jadi untuk pada saat perayaan UKK ini adalah di situ semaksimal mungkin apa saja yang di situ harus ditampilkan dalam menyusun setannya atau mendesain setannya atau menyusun produknya apa saja nanti ditampilkan di situ dan juga sekalian produk itu nanti akan diperjualbelikan. Nah, jadi Oh. nanti juga ada pengunjung yang Ada akan pengunjung. Berarti Iya. kita juga mengundang orang lain untuk masuk ke sini. boleh ya. Iya. Gitu ya. Iya. Iya, iya. Kalau bayangan saya ini ya, Mm-mm. perayaan Meriah ada sekali. stan-stan kayak bazar gitu, Oh, bakal iya. ramai sekali ya. Pak. Ramai sekali. Waduh. Iya. Tapi kira-kira untuk yang punya stand, Mm-mm. dekorasi itu menentukan nilai juga enggak, Pak? Iya. Oh iya. Waduh. Jadi kalau bisa didesain sebagus mungkin, seunik mungkin. Oh gitu Jadi ya. mau nggak mau anak-anak itu berlomba-lomba untuk Berlomba-lomba. Iya. Mm-mm. Jangan kalah sama kelas 1 atau kelas 4 yang kemarin juga sudah Iya. melaksanakan Oh itu. iya ya kelima. kemarin ya sudah Iya, ya. iya. Oh iya. Lalu untuk selanjutnya di Maret minggu keempat yang terakhir di sini adalah pengumpulan nilai UKK. Jadi nilai-nilai sudah masuk baik itu nilai individu atau nilai kelompok atau nilai presentasi, nilai saat perayaan, nilai produknya juga itu nanti dijadikan satu untuk Oh. di total sehingga menjadi nilai satu kesatuan. Nilai itu nanti akan ditotal lagi dengan nilai dari ujian sekolah dan ujian praktek. Nah, untuk ujian praktek ini sebagai informasi juga ya. Nanti ada ujian prakteknya itu adalah untuk mata pelajaran. Apa saja itu Pak? Nah, yang Apa pertama saja? adalah pendidikan Oh, agama. pendidikan agama. Terus yang kedua Iya. adalah PJOK atau PJOK, olahraga. Yang terus ketiga adalah bahasa Inggris. bahasa Inggris. Yang terakhir adalah bahasa Bahasa Jawa. Itu nanti ada Oh, jadwalnya iya. sendiri, ada Sudah tersusun itu ya Pak sudah ya. tersusun. Pembimbingnya juga beda ya Pak. Iya, pembimbing juga beda. Penilainya. Penilainya beda. Ya. Dan ini untuk ujian praktek ini materi anak-anak juga sudah kenal ya Pak ya? Nah, sudah.
nanti pada guru mapelnya masing-masing kemarin juga sudah memberikan informasi pada siswa kira-kira nanti atau kisi-kisinya ya. Kisi-kisi untuk ujian praktek agama itu nanti apa saja. Nah, nanti itu sudah diberitahu oleh guru agamanya. Nanti misalkan di situ sholat atau membaca Al-Quran atau hafalan surat pendek itu sudah ada. Oh gitu. Baik itu olahraga juga sudah ada. Jadi anak-anak sudah mengenal. Oh nanti itu dites seperti ini. Nah, sudah tahu. Ini kembali lagi ke UKK Pak ya. Iya. Oh Karena iya. mungkin ada pertanyaan begini, Pak ini kan tugas kelompok ya, Iya. tapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak ikut andil di situ? Itu bagaimana Pak untuk penilaiannya Pak kira-kira? Gini, jadi untuk kegiatan UKK itu semuanya harus ikut andil, harus berperan aktif dalam menyusun produk atau membuat produk. Misalnya kalau di situ tidak ada siswa yang di situ nggak aktif, misalkan di situ ingin membuat produk ini tapi nggak mau urunan misalkan ya, atau di situ misalkan tidak mau bekerja sama dalam membuat produk, itu nanti konsekuensinya di situ nanti juga ada penilaian antar teman. Jadi nanti dalam satu kelompok teman itu nanti akan menilai teman-teman yang lain kira-kira yang aktif nanti siapa saja atau yang tidak aktif itu siapa. Jadi Ada di situ penilaian Jadi sendiri Pak. tetap berpengaruh itu ya. Iya. Tapi boleh nggak Pak ada seandainya, penilaian antar teman. iya seandainya mereka ya Iya. membuat kelompok itu hanya yang semangat kumpul sendiri, terus yang kurang semangat ngumpul sendiri, boleh enggak? Oh, enggak boleh. Jadi gini ya, untuk pembagian kelompok itu nanti terbagi secara merata. Tidak di situ kumpul yang pintar-pintar saja, kumpul yang di situ yang malas-malasnya tidak. Jadi agar nanti kita juga bisa sama-sama bisa bekerja dan bisa saling berpartisipasi. Jadi nanti akan dibagi secara rata. Misalkan yang di situ yang anak-anak yang berpotensi, di situ nanti juga akan disebar ke Gitu. beberapa kelompok. Jadi nanti semuanya kapasitasnya itu merata. Ya itu nanti kalau merata seperti itu hasilnya kan lebih bagus ya Pak ya. Iya, jadi nanti juga semuanya juga berpartisipasi. Kita merujuk lagi ke tema tadi ya Pak, Iya. sama Pak Zain ya. Iya. Bahwa kegiatan ini itu tidak lepas yang namanya P5 itu tadi, Iya. prinsip penguatan profil belajar Pancasila. Gotong royong, Iya. berarti kan ya. Itu. Kemandirian juga. Iya. Terus Pak, Nah, jadi ini tadi sudah ya. Jadi Iya, setiap pembina UKK harus disertai dengan penerapan nilai profil pelajar Pancasila. Untuk laporan UKK-nya nanti bisa dibuka sendiri ya. Nanti akan diberikan contoh pada guru pembimbingnya atau guru kelasnya untuk laporannya contohnya. Lalu di sini untuk penilaian proyek di sini ada dua, yaitu individu dan kelompok, tadi juga sudah dijelaskan. Lalu untuk rubrik penilaian nanti juga akan dijelaskan saat pembimbingan UKK ya. Kira-kira untuk nilainya itu apa saja yang sebagai untuk acuan. Nah, nanti ada di situ. Lalu untuk pameran UKK-nya di sini ada webnya sendiri. Ini nanti juga akan dikirim ke grup sebagai contoh. Tahun-tahun yang lalu kegiatannya proyek untuk UKK-nya apa saja. Nah, jadi kalau bisa tahun ini harus lebih meriah dari tahun-tahun yang lalu. gitu. Di situ Supaya ada cerminan gitu ya Pak iya, ya. ini ada dokumentasinya ini, baik berupa gambar atau video itu ada di sini. Nanti anak-anak juga harus merekam. Nah, ini sudah ini berarti ya. Wah, luar biasa. Iya, banyak sekali Banyak sekali. ya, ini Ternyata sampai- kegiatan UKK ini banyak manfaatnya. Iya. Ya. Nggak dari siswa, nggak dari gurunya juga, tapi orang dari tua orang juga. juga. Jadi satu kesatuan itu Iya. Pak. Betul. Dan lagi ini tampaknya ya Pak ya, kalau mereka itu sudah berhasil ini ya, ini bisa dikembangkan nanti kalau dewasa ini. Nah, benar Wah, sekali. iya, itu yang paling Benar. penting Iya. ya. Kalau Kalau di pembelajaran kurikulum merdeka itu apa Pak? Namanya pembelajaran bermakna. Ya? Iya, melatih kemandirian juga. Betul. Nah, tak terasa ini Bu Am sama Pak Zainal. iya, Wah, ini karena kita terlalu asik iya, ya, Pak. terlalu asik Oh, gitu iya. kan. Nah, di Iya. penghujung acara ini mungkin nanti bisa kalau ada pertanyaan gitu mungkin bisa ditanyakan kepada guru kelasnya masing-masing. Siap, Oh siap, iya, siap. iya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Zainal sama Bu Am? Saya kira Sudah sudah mungkin. cukup Pak. Iya, sudah cukup ya. Oh, iya. Baiklah, itu dari kami. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa dihubungi guru kelas masing-masing. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Dadah.